Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Intisar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah melanjutkan kembali pembacaan hadis kitab Bulughul Maram, yang insyaallah kita akan membaca hadis yang keempat di dalam bab al-hath 'alal khusyu'i fis shalah, bab anjuran tuntutan untuk melaksanakan khusyuk atau untuk berupaya mengkhusyukkan diri ketika di dalam salat. Hadis yang kita baca insyaallah malam hari ini adalah hadis yang menyatakan tentang hukum iltifat. Iltifat itu menoleh. Jadi ketika di dalam salat seseorang tolah-toleh, ngelihat ke kanan ke kiri, celingak-celinguk. Nah, ini hukumnya bagaimana? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fis shalah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menoleh di dalam salat, tentang perbuatan menoleh di dalam salat itu apa konsekuensinya bagi salat tersebut. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa ikhtilasun, dia adalah ikhtilas, yakhtalisuhu asyaitan, yang diikhtilaskan oleh syaitan, min salatil abdi, dari salatnya seorang hamba. Rawahul Bukhari. Nah, apa itu ikhtilas? Ikhtilas ini para ulama bahasa mendefinisikan khatfu syai'in. Khatfu itu mengambil dengan cepat. Khatfu syai'in, memetik, mengambil dengan cepat. Bihadrati sahibihi, dengan hadirnya si pemilik barang tersebut. Misal saya sebagai pemilik barang, saya punya handphone gini. Nah, kemudian saya pegang seperti ini, saya hadir, saya pegang, handphonenya ada di hadapan saya. Kemudian orang mengambil dengan cepat ketika saya lengah gitu. Lagi pandangan saya ini kemana gitu, nggak ke HP-nya, ini langsung plek diambil dan kemudian dibawa kabur. Wal harabu bihi, orang yang mengambilnya langsung kabur. Nah, ini namanya ikhtilas. Nah, di dalam budaya bahasa kita apa namanya ini nggak tahu. Saya belum tahu padanan katanya yang cocok untuk mengartikan ikhtilas ini apa. Yang paling dekat budaya bahasa kita itu mengenal adanya peristiwa copet, atau kalau jamret ada paksaan. Kalau ini nggak ada paksaan. Ikhtilas itu mengambil dengan cepat sepengetahuan pemiliknya, tetapi pada saat si pemiliknya itu lengah, itu namanya ikhtilas. Nah, maka ketika Nabi menjelaskan orang yang menoleh di dalam sholat itu seakan-akan syaitan itu telah mengambil sesuatu darinya. Setan telah mengambil sesuatu yang ada di dalam sholatnya itu dengan cepat, meskipun dia tahu, tetapi hal tersebut diambil oleh setan, yang menunjukkan bahwa si hambanya itu sedang lengah gitu. Sehingga dalam hadis ini ketika dikabarkan orang yang menoleh di dalam sholat itu, Nabi mengabarkan dia sebagai seorang yang telah lengah di dalam sholatnya sehingga setan mengambil sesuatu yang berharga di dalam sholatnya.
Nah, apa sesuatu yang berharga di dalam sholatnya itu? Kekhusyuannya. Jadi setan mengambil dengan cepat kekhusyuannya. Khusyuk di dalam sholat ada ganjaran pahalanya. Maka maksimal hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini menunjukkan bahwasanya orang yang menoleh di dalam sholat tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, maka orang tersebut telah melakukan suatu perkara yang makruh di dalam sholatnya. Jadi maksimal hukum yang bisa kita ambil dari seseorang yang menoleh di dalam sholat tanpa adanya hajat, gitu ya, tanpa adanya keperluan. Lalu kalau begitu Ustaz, apakah ada orang yang menoleh di dalam sholat tapi dia ada hajatnya? Ada. Antum lagi sholat, terus kemudian dengar suara gemuruh. Apa itu gemuruh? Antum menoleh gitu. Ketika menoleh ternyata ada air bah datang. Nah, sehingga ketika antum hendak menyelamatkan diri di dalam sholat itu dipersilahkan. Atau kemudian ketika antum sholat, ada yang menegur jangan sholat gitu kan. Antum menoleh, ini orangnya apa ini? Ketika dikatakan jangan sholat, mungkin waktunya belum masuk atau apa gitu kan, antum toleh. Ternyata ketika yang teriak-teriak jangan sholat, ternyata mohon maaf ODGJ misalnya, yang teriak-teriak jangan sholat, ya sudah lanjutkan sholatnya. Jadi antum nolehnya itu tidak makruh, karena ada keperluan untuk menoleh, melihat. Tapi ketika sholat nggak ada hajat, nggak ada apa, tolah-toleh ngelihat ke atas masjid, ada cicak atau enggak gitu kan. Nah, ini yang demikian ini setan itu telah mengambil sesuatu yang berharga di dalam sholatnya itu dengan cepat. Nah, hukum makruhnya orang menoleh di dalam sholat ini dinyatakan oleh 3 madhab yang saya dapati di dalam referensi kitab-kitab fikih. Ada 3 madhab yang menghukumi makruh. Madhab yang pertama yaitu madhab Al-Imam Malik. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Al-Qarafi dalam kitab beliau Az-Zakhirah fi Fiqhil Imam Al-Malik. Nah, ini di fikihnya Imam Malik. Al-Imam Al-Qarafi mengatakan wali ghairi hajatin makruhun. Adapun menoleh yang tidak tanpa hajat, artinya tidak ada keperluan, hukumnya itu makruh. Lima fil Bukhari, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah. Qalat sa'alna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Kami tanya kepada Nabi tentang menoleh di dalam salat. Faqala huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitan, sebagaimana hadis yang kita baca ini tadi. Sehingga dalam hal ini mazhabnya Imam Malik berpendapat bahwasanya ikhtilas, menoleh yang tanpa sebab nih, nggak ada hajatnya, dia noleh-noleh tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, hukumnya itu maksimal makruh. Konsekuensi dari hukum makruh itu, 1, seorang hamba tidak berdosa, cuma dia kehilangan sesuatu yang berharga di dalam sholatnya, yaitu pahala khusyuknya. Kemudian konsekuensi kedua dari hukum makruh, sholatnya tetap sah, artinya lanjutkan sholat tersebut ketika dia ingat kembali, oh iya nggak boleh ya noleh di dalam sholat. Jadi terlarang di dalam sholat, tetapi tidak menjadikan sholat seseorang itu rusak dan tidak mengakibatkan pelakunya itu mendapat dosa atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Tetapi hamba tersebut itu kehilangan sesuatu yang berharga di dalam sholatnya. Ini madhab yang pertama, yaitu madhab Imam Malik menyatakan makruh. Kemudian madhab yang kedua yaitu madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dikutip, dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan in kana li hajatin, kalau menoleh itu ada hajatnya, lam yukrah, maka iltifat itu tidak dimakruhkan kalau memang ada hajatnya. Wa illa kuriha karahata tanzih,
Jika tidak, maksudnya jika tidak ini jika memang tidak ada hajat, tidak ada keperluan dia menoleh, maka dimakruhkan dengan kemakruhan tanzih. Wa dalilul karahah li ghairi hajatin, adapun dalil atau dasar hukum makruhnya menoleh tanpa ada keperluan hadits Aisyah, yaitu hadits Aisyah yang kita baca ini. Kemudian hadis yang kedua juga yang menunjukkan hal tersebut nanti akan kita baca dari riwayat Imam Tirmidzi, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwasanya al-iltifatu fis shalah halakah, menoleh di dalam salat itu merupakan suatu bentuk kebinasaan. Nah, ini yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi mewakili madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya menoleh itu di dalam sholat kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, hukumnya maksimal makruh, tidak sampai haram. Kemudian madhab yang ketiga yaitu madhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Al-Mughni. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, faslun yukrahu an yatruka syai'an min sunanis shalah wa yukrahu an yaltafita fis salati li ghairi hajatin. Pasal yang menjelaskan tentang makruhnya meninggalkan sesuatu sunnah di dalam salat, dan dimakruhkan pula untuk menoleh di dalam salat li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Jadi tiga madhab ini sama menyatakan bahwasanya menoleh di dalam sholat tanpa adanya hajat, tanpa adanya keperluan, hukumnya maksimal adalah makruh. Manakala ketika menoleh itu ada keperluannya memang di dalam sholat, maka menolehnya ini tidak dihukumi makruh. Nah, hanya saja nanti ada salah seorang ulama yang berpendapat menoleh itu batal sholatnya, dianggap orang itu tidak sholat. Nah, ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Muhalla. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, wa alimna anna man ikhtalasa syaitanu ba'da salatihi falam yutimmaha. Kami ketahui dalam hal ini, kami telah mengetahui dengan pasti bahwasanya seseorang yang diambil oleh setan sesuatu di dalam sholatnya, itu berarti sholatnya nggak lengkap, gitu loh. Kalau sholatnya nggak lengkap, wa idza lam yutimmaha, ketika orang tersebut belum melengkapi sholatnya, belum menyempurnakan sholatnya, falam yusalli, artinya orang tersebut sama halnya belum sholat, gitu. Nah, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hazm mungkin memahami bahwasanya yang diambil setan itu adalah rukunnya, sehingga ketika diambil oleh setan dia menoleh itu dianggap orang tersebut dia telah batal sholatnya. Ini yang saya dapati hanya Al-Imam Ibnu Hazm saja. Mungkin nanti jamaah sekalian kalau mendapatkan informasi data tambahan, ada para ulama yang memahami iltifat ini dihukumi selain makruh sampai pada taraf haram dan sampai pada taraf membatalkan sholat selain Imam Ibnu Hazm. Mohon nanti informasikan kepada saya. Sampai saat ini yang saya dapati dari beberapa sumber ini hanya Imam Ibnu Hazm saja yang beliau ini berpendapat bahwasanya menoleh itu membatalkan sholat. Adapun mayoritas jumhur ulama berpendapat menoleh itu di dalam sholat manakala tidak ada hajat, sholatnya nggak batal, tetapi dia hanya sebatas melakukan satu kemakruhan. Hal inilah yang menjadikan Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam bab ini. Bab yang kita bahas sekarang kan bab al-hathi ala khusyuk, bab tentang anjuran khusyuk. Kalau memang menurut Ibnu Hajar, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, iltifat atau menoleh itu membatalkan sholat, beliau harusnya membawakannya di dalam bab syurutis shalah. Bab syurutis shalah, bab tentang syarat-syarat sholat yang sudah kita bahas kemarin. Ini kan tercakup di dalamnya itu pembatal-pembatal sholat.
Itu sudah dibawakan kemarin. Tetapi ketika hadis ini diletakkan di dalam bab ini menunjukkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ini sepakat dengan pendapat jumhur ulama bahwasanya menoleh di dalam sholat itu maksimal hukumnya adalah makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Nah, sebagai kelanjutan dari hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat Imam Tirmidzi yang menunjukkan kalau menoleh di dalam sholat itu tidak batal. Hanya saja nanti di dalam riwayat Imam Tirmidzi ini ada kelemahan di dalam sanadnya. Kita baca terlebih dahulu riwayat Imam Tirmidzi. Walid Tirmidzi wa shahhahahu. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Yang nampak di sini kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengungkapkan, menukilkan penilaian sahih dari ulama terdahulu, yang nampak Al-Hafidz Ibnu Hajar hendak menguatkan hadis tersebut. Tetapi ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya mengatakan rawahu, diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, padahal Imam Ibnu Khuzaimah itu di dalam kitabnya mensyaratkan sahih gitu kan. Tetapi ketika hanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram hanya mengatakan diriwayatkan gitu. Atau rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar itu sedang tidak sepakat dengan hukum kesahihannya. Nah, dalam hal ini ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa shahhahahu, yang nampak ini kan kuat dugaan kami bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar itu sepakat dengan kesahihan yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi terhadap hadis ini. Apa riwayatnya? Ini di dalam Sahih At-Tirmidzi, Al-Hafidz Ibnu Hajar ini di dalam Sunan At-Tirmidzi, di dalam Sunan At-Tirmidzi Al-Imam At-Tirmidzi itu sebenarnya meriwayatkannya dari sahabat Anas bin Malik, bukan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di dalam di dalam Sunan At-Tirmidzi, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Sa'id bin Musayyib, "Ya bunayya, iyyaka walil tifata fis shalah." Wahai anakku, jauhilah olehmu menoleh di dalam salat. Antum ada yang pegang Bulughul Maram enggak? Mungkin ketika antum pegang Bulughul Maram, ada nggak yang mendapati naskahnya itu tertulis iyyaki walil tifata fis shalah. Kalau iyyaki berarti khitabnya, seruannya itu tertuju kepada perempuan gitu. Kalau tertuju kepada perempuan, seolah-olah riwayat Imam Tirmidzi ini dibawakan dari jalurnya Aisyah juga, padahal enggak. Yang di dalam Sunan Tirmidzi ini jalurnya bukan jalur Aisyah, tetapi jalur Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini sedang menasehati Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib tabi'in senior. Nah, Anas bin Malik artinya kan dengan muridnya itu sudah dianggap seperti anak sendiri, sehingga diserukan, dipanggil muridnya itu dengan sebutan anak, ya bunayya, wahai anakku. Ini menunjukkan apa? Rahmat kasih sayangnya Anas bin Malik sebagai guru terhadap muridnya, sampai dia menganggap atau sudah memposisikan muridnya itu sama seperti memposisikan anak kandungnya sendiri. Nah, Anas bin Malik mengatakan ya bunayya iyyaka, jadi iyyaka. Nah, mungkin ini di naskah saya tertulis iyyaki. Ini boleh jadi penerbitnya yang salah ngasih harokat atau bagaimana gitu. Karena sejatinya redaksi yang ada di Sunan At-Tirmidzi dia tersebut iyyaka, karena Anas bin Malik sedang berbicara kepada Sa'id bin Musayyib. Iyyaka walil tifata fis shalah, jauhilah olehmu menoleh di dalam salat. Fa innal iltifata fis shalah halakatun.
Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru Anas bin Malik dengan seruan ya bunayya. Rasulullah mengatakan kepada Anas bin Malik, wahai anakku, iyyaka walil tifata fis shalah. Jauhilah olehmu wahai anakku menoleh di dalam salat. Fa inna lil tifata fis shalah, karena menoleh di dalam salat halakatun. Dia adalah suatu kebinasaan. Fa in kana la budda, kalau memang harus, fa fit tatawwu, boleh silahkan lakukan di dalam salat sunnah. La fil fariidah, tidak di dalam salat fardu. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada Anas bin Malik dengan sebutan wahai anakku. Dan zahir atau yang nampak dari riwayat ini ketika dikatakan kalau memang terpaksa, maka suatu hal yang dikatakan kalau memang terpaksa kemudian boleh, ini menunjukkan makna bahwasanya perkara tersebut itu bukan larangan tahrim, bukan larangan yang maknanya itu mengarah kepada keharaman. Karena dinyatakan di sini kalau memang gitu kan terpaksa maka boleh, tapi hendaknya dilakukan di sholat sunnah. Nah, kalau dilakukan di sholat sunnah ternyata tidak membatalkan sholatnya, demikian pula di dalam sholat wajib dia tidak membatalkan sholat wajib. Karena hukum asalnya apa yang diberlakukan di dalam sholat sunnah itu juga diberlakukan di dalam sholat wajib secara umum, kecuali nanti ada dalil yang membedakan ini khusus di sholat sunnah dan yang itu khusus di sholat wajib saja. Namun secara umum aturan-aturan umum di dalam sholat, baik yang sholat wajib maupun yang sholat sunnah, ini secara umum keberlakuan hukumnya sama. Nah, hadis Anas bin Malik ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Anas bin Malik nasihat ini, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan jalur yang di dalam sanadnya itu terdapat perawi yang lemah. Namanya adalah Ali ibn Zaid ibn Juda'an, perawi dari Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Zaid bin Juda'an ini perawi yang mayoritas para kritikus hadis itu mendhaifkan perawi tersebut. Nah, masalahnya kok bisa Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini padahal di dalam sanadnya itu terdapat Ali ibn Zaid ibn Juda'an ini tadi. Nah, maka faidah di sini saya sampaikan, di dalam naskah Sunan Tirmidzi saya ini diterbitkan Darul Fikr, penilaian Imam At-Tirmidzi tidak sampai pada sahih gitu loh. Penilaian Imam Tirmidzi menyatakan bahwasanya hadis fa inna lil tifat fi shalah halakah, menoleh di dalam salat itu suatu kebinasaan, oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam naskah ini ya, yang terbitan Darul Fikr Beirut, Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Ini hadis yang hasan dan gharib. Gharib itu asing. Artinya jalurnya itu tunggal. Di mana jalur tunggalnya? Jadi ini satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib dari Anas bin Malik. Tidak didapati hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sa'id bin Musayyib kecuali hadis ini. Nanti kalau antum dapat riwayat Sa'id bin Musayyib dari Anas bin Malik selain hadis ini, monggo diinformasikan ke saya. Nah, jadi sepanjang penelusuran yang saya lakukan, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Musayyib hanya hadis ini. Yang mana Sa'id bin Musayyib ini lebih banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu gitu. Dan para sahabat yang lain. Mengingat dalam hal ini Anas bin Malik ini, beliau ini adalah sahabat Nabi yang termasuk yang ditugaskan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab untuk mengajarkan Islam di Basrah gitu loh.
Jadi setelah penaklukan wilayah Persia, sejumlah sahabat itu dikirim oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Islam di Basrah dan Kufah. Nah, yang diletakkan di Basrah itu adalah Anas bin Malik. Sehingga dalam hal ini Anas bin Malik ini periode awalnya menyebarkan hadis-hadisnya itu di Madinah. Baru kemudian periode kedua dari masa hidupnya hadis-hadisnya itu disebarkan di Basrah. Nah, kalau antum nanti mendalami fan ilmu rijal, disiplin ilmu rijal, antum nanti akan mendapati murid-muridnya Anas bin Malik itu sebagian besar ada dua kelompok, dua kategori didasarkan pada negeri bermukimnya. Itu murid-muridnya yang di Madinah dan murid-muridnya yang di Basrah. Nah, murid-muridnya yang di Madinah ini berarti meriwayatkan hadis-hadisnya Anas bin Malik ketika Anas bin Malik masih di Madinah periode awal. Karena secara asal negeri bermukimnya Anas bin Malik ini Ansari, Al-Khazraji, An-Najjari, dari Bani Najjar. Bani Najjar ini suku asli yang mendiami wilayah Madinah. Nah, setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini melakukan futuhat di berbagai negeri, diperlukan pengajar-pengajar Islam. Sebagian sahabat dikirimkan untuk mengajarkan Islam di daerah-daerah tersebut. Nah, di Basrah itu yang ditugaskan adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai di sini ketika kita dapati di dalam naskah Sunan Tirmidzi ini tertulis hasan sahih, dari mana Al-Hafidz Ibnu Hajar mendapati bahwasanya Imam Tirmidzi mensahihkan gitu kan. Nah, ini yang menjadi satu faidah informasi bagi kita bersama. Naskahnya Sunan Tirmidzi ini banyak terjadi perbedaan versi dalam hal hukum penilaiannya Imam Tirmidzi. Jadi penasakh atau penyalinnya itu mulai dari zamannya Imam Tirmidzi sampai kepada zaman kita saat ini, naskah yang beredar itu banyak terjadi perbedaan versi tentang penilaiannya Imam Tirmidzi terhadap hadis-hadis yang beliau riwayatkan di dalam sunannya. Ada versi naskah nanti yang menyebutkan hasan gharib, ada versi naskah nanti yang menyebutkan hasan sahih gitu kan. Ada yang versi yang menyebutkan hasan saja, dan banyak untuk satu hadis. Nah, yang nampak di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berpedoman pada naskah yang beliau dapati yang di dalamnya itu tertulis hasanun sahih. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan Imam Tirmidzi mensahihkannya. Nah, yang sampai kepada kami, kepada saya pribadi ini di dalam di dalam terbitan Darul Fikr ini yang tertulis haditsun hasanun gharib, didasarkan pada manuskrip yang didapati oleh penerbit kitab ini. Demikian pula yang diterbitkan oleh penerbit Darul Gharab Al-Islami juga di Beirut, yang ditahqiq oleh Syekh Bashar Awad Ma'ruf hafizahullahu ta'ala. Syekh Bashar Awad Ma'ruf itu menegaskan naskah yang beliau dapati itu tertulis hasan gharib, sehingga nanti di dalam terbitan Darul Gharab Al-Islami tertulisnya Imam Tirmidzi mengatakan hasanun gharib. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mengatakan hadis ini disahihkan, jadi sahih sama hasan itu kan berbeda gitu. Sahih sama hasan itu berbeda dalam terminologinya para ahli hadis secara umum, di mana sahih itu tingkatannya lebih tinggi daripada hasan. Jadi seperti itu. Nah, adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini yang nampak beliau mendapati versi naskah yang tertulis hasanun sahih. Selain Al-Hafidz Ibnu Hajar, para ulama terdahulu ini juga mendapati naskah Imam Tirmidzi yang tertulis hasanun sahih gitu loh. Seperti Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tuhfatul Ashraf, Al-Hafidz Al-Mizzi juga menukilkan hadis ini dihukumi oleh Imam Tirmidzi hasanun sahih. Jadi dalam Tuhfatul Ashraf
Al-Hafidz Al-Mizzi mengatakan ta wa fis shalah. Ta itu kode untuk Tirmidzi, fis shalah dalam kitabus shalah, an Abi Hatim Muslim ibn Hatim Al-Basri an Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari an abihi an Ali ibn Zaid anhu, dari Ali ibn Zaid ibn Juda'an yang sudah kami sampaikan tadi, anhu dari siapa? Dari Sa'id bin Musayyib, bihi dengan hadis ini, yaitu hadis ya bunayya iyyaka walil tifat fis shalah, wahai anakku, kata Nabi kepada Anas bin Malik, jangan kamu menoleh di dalam salat. Wa qal hasanun sahih, Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mizzi dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' juga menyatakan Imam Tirmidzi menghukuminya dengan hasanun sahih. Nah, supaya nggak lama-lama antum tambah bingung saja nanti saya sampaikan versi yang seperti ini. Intinya tentang hukumnya Imam Tirmidzi terhadap hadis yang beliau bawakan, itu naskah manuskrip itu banyak terjadi versi. Nanti sebagian naskah ada yang mengatakan hasan saja, ada yang sebagian mengatakan hasanun sahih, ada yang sebagian mengatakan sahih saja gitu. Maka dahulu guru-guru kami itu menasehatkan hendaknya dijadikan patokannya itu kepada Tuhfatul Ashraf. Karena Al-Imam Al-Mizzi ini masih mendapatkan naskahnya Imam Tirmidzi yang lebih dekat kepada masanya Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, kalau kita dapati ternyata Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan dari Imam Tirmidzi ini hukumnya hasan sahih, maka naskahnya Imam Nawawi itu lebih dahulu daripada naskah yang didapati oleh Imam Al-Mizzi. Ini kalau antum pelajari nanti dalam skema ilmu filologi itu dicari versi dokumen yang lebih dekat kepada masa seorang penulis. Dalam hal ini Al-Imam At-Tirmidzi kan wafat di abad ketiga Hijriyah. Kalau tidak didapati dokumen pembanding yang sezaman dengan Imam At-Tirmidzi, itu dicari dokumen pembanding untuk melacak validitas ucapannya Imam Tirmidzi itu dari dokumen-dokumen yang zamannya itu lebih dekat kepada Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, di sini kita dapati ketika Al-Hafidz Al-Mizzi itu di abad ke-7 Hijriyah menyatakan Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih, kemudian Al-Imam An-Nawawi di abad ke-6 Hijriyah juga menyatakan ini haditsnya hasan sahih. Nah, kuat dugaan bagi saya Imam Tirmidzi ini memang menghukuminya dengan hasan sahih. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sahhahahu At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, ini diantara yang kami kuatkan demikian. Masalahnya sekarang kok bisa disahihkan gitu loh. Sementara di dalam sanadnya ini ada perawi yang dhaif, yang lemah, yaitu siapa? Ali ibn Zaid bin Juda'an. Nah, di sini kita lihat Al-Imam At-Tirmidzi dia punya pandangan tersendiri terhadap hadis hasan, apalagi hadis sahih gitu loh. Hadis hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi itu didefinisikan sebagai satu, alla yakuna fi sanadihi rawin muttaham bil kadzib. Jangan ada di dalam sanadnya seorang perawi yang tertuduh berdusta. Yang kedua, alla yakuna syadzan. Jangan tidak boleh suatu hadis itu syadz, menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat kesahihannya. Kemudian yang ketiga, wa an yurwa min ghairi wajhin nahwa dzalik. Kemudian hendaknya diriwayatkan dari jalur lain dengan semisal redaksi yang ada di dalam hadis tersebut. Nah, dalam hal ini tiga syarat ini kita dapati gitu loh di dalam hadis ini. Yang pertama, dalam jalur sanadnya nggak ada perawi yang muttaham bil kadzib. Yang dhaif iya, tetapi kedhaifannya tidak sampai jatuh kepada tertuduhnya dia sebagai pendusta. Kemudian yang kedua, tidak menyelisihi. Ketika tidak menyelisihi, kita dapati tadi hadis Aisyah di dalam Sahih Bukhari justru sama, berkesesuaian gitu loh. Berkesesuaian dengan hadis ini, dengan hadis Anas bin Malik ini yang menyatakan bahwasanya menoleh di dalam sholat
itu dilarang, tetapi larangannya tidak sampai membatalkan sholat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita dapati bahwasanya selain dari jalurnya Anas bin Malik ada jalur Aisyah, sehingga di sini kita dapati ada dua sahabat yang mendengar tentang permasalahan menoleh di dalam sholat itu dari Nabi SAW. Sini kita dapati dua sahabat, sehingga dalam keadaan yang demikian inilah hadis hasan menurut siapa? Menurut Imam Tirmidzi. Nah, yang sahihnya itu bagaimana gitu kan? Nah, yang sahihnya bagaimana? Sahih ini nanti kemudian ditambah lagi, karena kriteria hadis sahih oleh para ulama hadis itu kan ada 5. Kriteria hadis sahih itu oleh para ulama hadis itu ada 5. Yang pertama, sanad bersambung, kemudian perawi adil, perawi dhabit, kemudian tidak ada syadz, tidak ada illah. Dari syarat hadis hasan ini tadi, semua syarat hadis hasan itu sudah tercover dengan syarat hadis sahih yang 5 ini tadi. Hanya satu dari hadis hasan menurut Imam Tirmidzi yang tidak tercover oleh 5 syarat hadis sahih, yaitu apa? Diriwayatkan dari lebih dari 1 jalur gitu loh anunya. Nah, maka hadis hasan sahih ini adalah hadis sahih yang dia diriwayatkan lebih dari 1 jalur. Dalam hal ini yang nampak bagi kami, asal dari hadis ini adalah hadis Aisyah yang sudah sahih tadi, disahihkan oleh Imam Bukhari. Ditambahkan dengan diriwayatkan Imam Bukhari ini tadi dari Anas bin Malik, ini adalah jalur penambahnya. Sehingga ketika ada suatu hadis yang sudah sahih dia berdiri sendiri, ditambah dengan adanya jalur hadis Anas bin Malik tadi yang makna dari hadisnya itu sama-sama menyatakan menoleh di dalam sholat itu terlarang tetapi tidak membatalkan sholat, sehingga maksimal hukumnya adalah makruh. Maka ini yang dimaksudkan dengan hasan sahih. Dilihat dari jalurnya hadis Anas bin Malik ini bisa diangkat kepada derajat hasan karena ada jalur lain yang menguatkan. Dilihat dari jalurnya Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah, ini dia hadisnya sudah sahih ketika dapat tambahan jalur lain yang menguatkan, maka digabungkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan istilah hasanun sahih. Allahu taala a'lam. Ini yang berkaitan dengan sisi periwayatan hadis ini. Nah, tentang sisi hukumnya tadi sudah kita sampaikan bahwasanya iltifat atau menoleh di dalam sholat ini maksimal hukumnya dia adalah hukum makruh. Menoleh di dalam sholat hukumnya adalah makruh manakala tidak ada hajat. Namun ketika ada hajat dan dalam keadaan yang terpaksa untuk menoleh, maka yang demikian ini tidak dimakruhkan dan tidak membatalkan sholat seseorang. Allahu ta'ala a'lam. Masih ada sisa waktu sedikit, insyaallah kita baca hadis selanjutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang larangan meludah ke arah depan pada saat sholat. Qala rahimahullah wa an Anasin, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis shalah." Kalau salah seorang dari kalian itu di dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbah. Maka sesungguhnya ketika dia salat, dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Munajat itu apa sih? Berbicara, berkomunikasi dengan tanpa suara yang bisa didengar oleh telinga. Itu namanya munajat. Jadi ya antum kalau sholat malam, di tengah malam, itu antum komunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kan antum dengan suara yang selirih-lirihnya dari relung hati yang paling dalam. Itu namanya munajat. Nah, di sini Nabi SAW menegaskan, orang yang sedang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan
dengan tingkat kekhusyuan yang tinggi, sehingga disebutkan munajat di sini, yunaji. Maka ketika sedang bermunajat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah di dalam salatnya, fala yabsuqanna baina yadayhi, maka janganlah meludah di depan. Gitu loh. Antum lagi ngobrol sama gubernur gitu kan. Lagi ngobrol sama gubernur, gitu, di depannya. Kalau di depan presiden sama pas pampres langsung di. Nah ini dengan Allah Azza wa Jal gitu loh. Yang ciptakan kita ngeludah di depan. Maka kata Nabi jangan meludah di depan. Wala an yaminihi, jangan pula meludah ke kanan. Walakin an shimalihi, akan tetapi kalau hendak meludah di dalam solat, meludahlah ke arah kiri. An shimalihi. Tapi ke arah kiri di mana? Di temannya yang sebelah kiri? Ya enggak. Tahta qadamihi, di bawah kaki kirinya. Ludahkan. Sampai di sini al hadis muttafaqun alaih, sahih. Jangan antum langsung praktekkan habis ini. Langsung ngeludah di bawah kaki kiri gitu, enggak. Kita lihat masjid di masa Nabi, alasnya itu pasir. Jadi alas yang paling dasar itu batu kerikil yang tebal-tebal, kemudian diberi alas lagi itu pasir. Sehingga ketika antum meludah gitu kan, di bawah kaki kiri ini langsung menyapu, sehingga ludah itu tertimbun oleh pasir, tidak mengotori masjid. Wa fi riwayatin au tahta qadamihi, dalam riwayat yang lain disebutkan di bawah di bawah kakinya, tahta qadamihi. Nah, sampai di sini hadis ini menyebutkan seseorang itu ketika dalam keadaan terpaksa di dalam sholat itu boleh meludah. Nah, yang sama halnya dengan meludah itu misalnya lagi pilek, meler. Nah, itu boleh antum di dalam sholat mengeluarkan lendir yang ada di hidung, atau nanti ada lendir yang nyangkut di leher di sini. Kalau memang terpaksa sehingga mengganggu sholat, itu boleh antum ludahkan pada saat antum sholat, dan itu tidak membatalkan sholat. Hanya saja masalahnya kalau masjid kita ini alasnya bukan pasir, kemana kita meludahkannya gitu loh. Nah, di bawah ini ya lantai kotor gitu kan, tidak bisa dikubur. Nah, riwayat lain menyebutkan diperintahkan oleh Nabi untuk dikubur. Kafaratuha dafnuha, al-busaqu fil masjid kafaratuhu. Kafarat untuk meludah di masjid, kafaratnya itu adalah menimbunnya. Dafnuhu, dia ditimbun. Ketika meludah di dalam masjid itu diperintahkan oleh Nabi untuk menimbunnya dengan dengan pasir. Nah, kalau tidak didapati pasir, kita dapati lantai yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini silahkan antum mempersiapkan sapu tangan atau kemudian tisu. Sewaktu-waktu nanti di dalam sholat dibutuhkan untuk mengeluarkan lendir tersebut, baik dari hidung maupun dari mulut, itu antum bisa menggunakan tisu, dan arahnya nanti ke kiri, bukan kiri yang makmum di sebelahnya, tetapi kiri arah pundak sini. Sehingga nanti bisa antum simpan sementara mindil atau sapu tangan tersebut atau tisu tersebut disimpan sementara di kantong antum, sehingga tidak mengganggu makmum yang lain. Kalau antum buang bres kayak gitu, atau kemudian meludah ditaruh di bawah kaki antum gini kan, itu nanti makmum yang di samping ini, kenapa kayak gini gitu, sehingga mengganggu makmum yang lain. Maka ketika memang terpaksa melakukan hal tersebut, lagi meler atau lagi silahkan dikeluarkan, tapi ditampung terlebih dahulu di tisu, dan tisunya disimpan sementara. Nanti ketika sudah selesai sholat baru dibuang, diletakkan di tempat sampah. Ini
sunnah yang bisa kita dapati dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kebolehan untuk meludah atau membuang lendir yang mengganggu di dalam sholat, tetapi dengan adab, tidak ke arah depan, tidak ke arah kanan, tetapi ke arah kiri. Yang ke arah kirinya itu bukan makmum yang ada di sebelah kiri, tetapi arah kiri yang sejajar dengan pundak kita dan sejajar dengan kaki kiri kita, sebagaimana diungkapkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang disepakati kesahihannya ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan manfaat ilmu yang kita pelajari, dan Allah anugerahkan amal soleh bagi kita yang diterima, mutaqabbala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pemberat timbangan hasanat kita nanti di yaumil mizan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.